Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqrabakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan sehat wal afiat. Sehat yang paripurna. Amin. Sehat yang menjadikan kita untuk selalu ngaji, dan kemudian sehat yang selalu menjadikan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari ini Allah memberikan kepada kita keberkahan hidup, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, rizki yang penuh barokah, rizki yang terus mengalir bagaikan turunnya air hujan. Amin. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Suami kita sebagai suami, walaupun tidak seperti Rasulullah, tapi setidaknya mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang belum punya ngomongan, semoga dimudahkan untuk punya ngomongan. Yang belum punya ngomongan, semoga ditambah lagi. Yang belum dapat pasangan, ini sudah menikah semua ya. Ada yang masih muda? Semoga segera mendapatkan jodoh yang soleh. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tadi saya masih ada acara sehingga saya dari lokasi itu sekitar, ya paling kesini sekitar 15 menit, karena saya kecepatan rata-rata 90 km per jam. Jadi saya teringat dengan seorang ustadz saya dulu, kita tuh harus menguasai beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah kemampuan untuk ngebut, karena kalau kita ngisi dari satu tempat ke tempat lain itu kan dibutuhkan kecepatan, terutama di bulan Ramadan. Itu kadang-kadang saya sebulan bisa 100 kali ngisi. Saya kadang-kadang sehari 4 kali 5 kali. Kayak misalnya ada kajian pada subuh, ada kajian jam 6, kajian biasanya jam 6 ada lagi, nanti ada kadang zuhur, sehingga kadang-kadang butuh kecepatan. Kayak misalnya saya pernah suatu saat ngisi di Bambang Lipuro, ya jam 11 selesai plus tanya jawab, saya harus memposisikan diri sampai di Jalan Kaluran untuk khotib Jumat, sehingga otomatis kan kecepatan harus dimaksimalkan. Sehingga itu diantara kemampuannya, termasuk ketika dulu syarat untuk bisa gabung jadi relawan tsunami di Aceh tahun 2004-2005, ketika saya ke sana itu juga salah satu diantara yang menuliskan kemampuan apa yang dimiliki, naik motor trail atau apa gitu ya, itu harus dimiliki. Maka seorang dai itu bukan sekedar ngaji, tetapi juga punya kemampuan-kemampuan yang lainnya. Sehingga saya ingat kalau di Timur Tengah itu seorang guru ngaji, ustadz kayak misalnya Dr. Abdul Azam misalnya, beliau selain ngaji juga langsung bertempur di medan perang. Ismail Haniah, selain beliau seorang ustadz juga siap di medan perang. Ya, makanya kita pun juga sama, sebagai seorang ustadz, tapi kita juga harus siap apapun keadaannya. Nah, oleh karena itu ya, nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita ini seorang dai sebelum menjadi segala sesuatu. Artinya ketika kita menganggap bahwa kita ini adalah seorang dai yang menyuruh kepada kebaikan, maka kita berusaha untuk selalu berbuat baik, ya, apapun itu, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, apapun pekerjaan kita dan sebagainya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini kita akan membahas mestinya 1,5 jam. Semoga cukup atau dicukupkan ya nanti.
Nah, tema kita adalah tentang tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus. Tema ini adalah tema yang sebenarnya mungkin bisa dibaca di dalam penjelasan-penjelasan di dalam mungkin kitab Madarisus Salikin, kemudian juga Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, kemudian juga beberapa kitab tazkiyatun nufus. Mungkin misalnya juga dibaca di dalam bukunya Said Hawa tentang tazkiyatun nufus itu juga. Saya kira banyak. Tetapi ini saya ringkaskan dari beberapa buku ya, termasuk mungkin diantaranya adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan sebagainya. Nah, tema ini adalah tema yang sebenarnya adalah tema yang mungkin penting bagi kita karena kadang-kadang kita itu mengalami kondisi saat kita meningkat imannya juga saat kadang-kadang turun. Nah, itu sering dikatakan dengan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, juga kadang turun. Nah, kalau biasanya ketika sedang naik itu biasanya semangat, ngajinya semangat, pikirnya semangat, ikut taklimnya semangat. Tapi ketika kondisi menurun, maka kadang-kadang diajak pengajian tidak datang. Banyak alasan, mumbailah, musim hujan, kebun-kebunnya nggak kering, masih masak dan sebagainya. Tapi ketika turun, nah ini hati-hati. Maka ketika kita imannya turun dan kemudian lingkungannya tidak baik, ini nanti akan memberikan dampak dan pengaruh. Nah, sesungguhnya setiap kita itu, hati kita itu bersih. Jadi manusia itu fitrah. Ketika dia lahir, dia dalam kondisi hatinya bersih. Termasuk bayi itu, dia itu bersih. Maka ketika dia lahir, orang tuanya lah yang menjadikan dia ini seorang Majusian, Yahudian atau Nasrani, atau seorang Muslim. Maka seorang manusia itu sebenarnya dia adalah orang yang memiliki hati bersih. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, kalau di dalam ayat ini, ayat yang sebelumnya, ini sebenarnya ayat di dalam surat Asy-Syu'ara, ayat yang mulai dari 85, 86 dan seterusnya, itu adalah kisah tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang saya ambilkan doanya yang terakhir. Ya, di situ dikatakan ilaman atallahu biqalbin salim. Ini harapan dari Nabi Ibrahim agar beliau mendapatkan hati yang bersih. Karena di dalam doa-doa sebelumnya itu ada doa permohonan rezeki, doa ditenangkan hati, doa untuk ayahnya ya, Azar, agar diampuni dosanya oleh Allah gitu ya, di sebelum ayat ini. Nah, ilaman atallahu biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka ini dikatakan dengan qalbun salim. Nah, orang-orang yang memiliki qalbun salim itu biasanya adalah orang yang bebas dari syirik. Karena syirik itu, kalau kata Allah dalam Al-Quran, dalam surat Luqman, di lembar sebelah kiri paling atas, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Jadi dalam surat Luqman itu, syirik itu termasuk di antara kezaliman yang paling besar. Mungkin kita mendolimi orang, iya, dosa. Tapi ada kezaliman yang paling zalim. Ya, apa ini? Ya, ini asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi qalbun salim, orang yang hatinya bersih, mereka adalah orang yang tidak memiliki atau orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, mereka yang bebas dari penyakit hasad. Ya, ini nanti termasuk hasad ini masuk di pembahasan tazkiyatun nafs. Hasad itu adalah satu penyakit di mana orang ini memiliki kedengkian kepada orang lain, sampai-sampai ketika orang lain itu punya nikmat, dia berharap agar nikmat itu dihilangkan oleh Allah. Gitu ya. Itu namanya hasad. Tapi kalau iri itu adalah keinginan dari seorang untuk mendapatkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Dia punya mobil baru pengen, motor baru pengen, jilbab baru pengen, gamis baru pengen, HP baru pengen, itu iri. Wah, saya pengen ini.
Tapi kalau di atasnya iri itu sampai kepada hasad atau dengki ini. Hasad itu sampai-sampai dia berharap ketika lihat orang lain punya HP baru, ya Allah, moga-moga hujan deras, HP-nya rusak. Ya. Atau mungkin jilbabnya baru nih, wah kayaknya jaga jilbabnya 1 juta tuh, bagus nih, mereknya Robani yang premium. Dan kemudian ya Allah, moga-moga nanti pas nyetrika 30 pound kepanasan, kebakar. Selalu berharap seperti itu. Atau ketika tetangganya punya mobil baru, motor baru, dia berharap ya Allah, moga-moga kecelakaan. Ini namanya hasad dengki. Maka yang seperti ini termasuk di antara penyakit yang bisa merusak hati kita. Kemudian dendam. Nah, dendam nanti pembahasan kalau dendam ini juga orang yang dendam ini adalah orang yang punya rasa sakit hati kepada orang lain. Nah, ini juga biasanya orang yang punya rasa dendam ini tidak akan tenang. Maka lawan dendam ini adalah orang yang mudah memaafkan. Maka di dalam ungkapan Quraisy di dalam bukunya Membumikan Al-Quran, makna memaafkan itu adalah menghapus. Dan di dalam Al-Asmaul Husna itu juga Al-Afu. Allah itu maha memaafkan. Memaafkan. Di dalam Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Madarijus Shalihin itu juga makna maaf itu adalah menghapus. Maka kalau kita sudah mengatakan ya sudah saya maafkan, maka artinya kita sudah menghapus noda-noda maksiat atau noda-noda yang bisa merusak pikiran kita. Orang itu berbuat salah kepada kita, kita maafkan, ya sudah saya maafkan ya. Berarti kita berusaha menghilangkan sama sekali apa yang dulu pernah menyakitkan untuk kita. Tapi kalau misalnya kita memaafkan, ya sudah maafkan, tapi awas nanti suatu saat akan saya balas. Ini namanya tidak memaafkan. Jadi orang yang artinya bersih, qalbun salim itu ketika memaafkan dia berusaha melupakan perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Tapi sulit apa susah? Susah, sulit ya. Wah, dia menyakiti saya ya. Sulit banget. Tapi memang kalau kita ini ahli ilmu, ya ngaji itu fungsinya tadi untuk berusaha lebih baik. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, pelongkan saja supaya nggak bikin penyakit buat diri kita. Karena seringkali kita itu terkena penyakit itu gara-gara adanya hati yang tidak plong kepada orang lain. Maka kalau pengen plong, itu rasa gagas omongan wong liya. Kalau pengen plong hati kita nyaman, itu nggak usah dipikir banget lah pengurusan dunia kok gitu ya. Urusan dunia. Saya sama. Kalau kita punya tetangga ada yang menyakiti kita, ngerasani kita, biasa aja lah gitu ya, cuma dirasani ya. Ini kita nanti bahas tentang kajian tentang memanfaatkan kezaliman orang lain untuk kebaikan kita ya, lain waktu. Nah kemudian sombong ini kata Rasulullah, dikatakan ya waktu itu Rasul bertanya, wahai sahabatku siapa orang yang sombong? Sahabat menjawab, orang yang sombong itu ya Rasulullah, mereka yang hartanya banyak, yang kekayaannya banyak, yang dinarnya banyak, kendaraannya mewah, rumahnya bagus. Lalu Rasul mengatakan tidak, orang yang sombong itu tidak demikian. Tapi orang yang sombong itu adalah batrul haq wa qamtun nas. Orang yang sombong itu adalah orang yang menyelisih kebenaran. Mau kaya atau miskin, kalau dinasihati susah, sombong dia. Ya, jadi ukuran sombong itu bukan kendaraan mewah, kekayaan banyak, dinarnya banyak, itu enggak. Tapi kalau ada orang baik kaya atau miskin, ya, dinasihati susah, ya, nah ini termasuk diantara ciri al-kibr. Maka kata Rasulullah, ma huwa al-kibr. Yang kedua adalah wagom tunas. Wagom tunas ini adalah meremehkan manusia. Maka kalau seandainya kita ini bermuamalah, jangan pernah meremehkan manusia sekalipun, walaupun dia tidak tahu agama. Kalau yang dikatakan itu adalah kebaikan, ambil. Ya, kalau yang disampaikan itu kebaikan, siapapun berusaha kita untuk mengambil. Maka kalau kita berprinsip seperti ini, kita tidak akan kemudian fanatik kepada ustadz kita, fanatik terhadap golongan kita. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah hal-hal yang positif. Nah, kemudian qalbun salim itu adalah hati yang penuh ikhlas. Yang tadi riya belum ya. Kalau riya ini tadi pamer. Kajian di YouTube 2 tanggal berapa sih?
Saya ada kajian di YouTube, mestinya Ahad besok, karena Ahad besok saya ada jadwal di Perumahan Sindet, saya ubah jadi tanggal berapa itu, pekan ketiga di bulan Desember, ya ini tentang penyakit popularitas, pengen dikenal, apa yang membahas tentang ria ini. Nah, ria ini pamer, ria ini pamer, dan ini termasuk penyakit hati. Biasanya ria ini pamernya itu mungkin dari apa yang kita miliki dan sebagainya lah gitu ya. Nah, biasanya setelah pamer itu akan diikuti dengan apa? Di atasnya pamer, ria, kemudian nanti ada gurur. Apa itu gurur? Gurur itu GR. GR itu gedegan rumongso. Kalau bahasa Betawinya gede rasa. Ya. Nek bahasa Minangnya apa? Gadang rasa. Gede rasa, gurur. Gurur itu tertipu oleh dirinya sendiri. Seolah-olah saya yang paling baik, seolah-olah saya yang paling solihah, seolah-olah saya yang paling banyak ibadahnya, seolah-olah saya yang paling banyak ngajinya. Ini namanya gurur. Kalau dulu waktu SMA, barangkali ada di antara ibu-ibu di sini yang dulu mungkin jadi idola sekolah. Nah, kemudian karena dia merasa idola sekolah, kemudian seolah-olah ketika lewat di teras sekolah, dia seolah-olah paling cantik. Sehingga ketika lewat, di situ banyak laki-laki. Kemudian dia bilang, aku nggak jadi lewat, nanti mereka memperhatikan saya. Itu namanya gurur, GR. Boleh jadi dia memang sedang duduk-duduk, nggak memperhatikan kita karena kita gurur, nggak jadi kita lewat di situ. Itu namanya gurur, GR. Nah, ini yang di atasnya nanti ada sum'ah. Apa itu sum'ah? Menyebut amal-amal kebaikan yang sudah dilakukan. Di atasnya lagi apa? Al-kibr, sombong. Nah, ini kalau udah sombong itu parah. Nah, kemudian qalbun salim, ya ini mereka yang ikhlas. Ikhlas itu seperti apa? Mereka yang ikhlas. Ini saya menyampaikan agak cepat ya, karena saya ini masih ada beberapa slide. Karena kalau pelan-pelan ya, ikhlas adalah. Nah, karena saya biasanya kalau materinya banyak, saya akan menyampaikan dengan cepat. Ikhlas itu berarti apa? Simpelnya gini. Ikhlas itu adalah melakukan sesuatu karena Allah dan ya tidak berharap sesuatu. Dan kalau prakteknya gampangnya gini, ketika kita beramal atau melakukan sesuatu, jangan pernah jangan pernah terpengaruh dengan pujian orang lain. Jangan terpengaruh dengan pujian orang lain dan jangan terpengaruh dengan celaan orang lain. Itu ikhlas. Jadi kalau ibu-ibu melakukan amal, dipuji, senang tapi dicela, nesu, itu nggak ikhlas. Ya. Maka kalau kita mau beramal, kalau itu kita anggap itu adalah amalan kebaikan, mau dicela, mau dipuji, itu nggak ngurus. Jangan-jangan maunya dipuji aja. Sehingga ketika mau pulang pakai helm nggak cukup, karena kepalanya besar kepala. Maka kalau misalnya maunya dipuji, nggak mau dicela, itu namanya nggak ikhlas. Maka orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak memperdulikan pujian orang maupun celaan orang. Justru kalau kita beramal kok dipuji, itu malah nanti merusak hati. Makanya Khalifah Umar bin Khattab itu pernah memarahi seorang yang saat itu dia mendekati Umar dan kemudian dia mengatakan, wahai Umar, engkau adalah orang yang baik, engkau pemimpin yang adil, engkau pemimpin yang begini begitu dan sebagainya. Apa yang dilakukan Umar? Ambil debu, tumpahkan di kepalanya. Jangan kamu lakukan seperti itu, karena sesungguhnya itu dapat merusak amalku. Termasuk kalau misalnya kita ngaji gitu misalnya. Ngaji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suaranya apa? Kalau kita dipuji, yang awalnya kita nggak ngaruh, begitu gara-gara dipuji, rusak nggak hati kita? Ya, pas ngimami, wah pas tarweh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian dipuji. Awalnya kita nggak ngaruh, begitu gara-gara dipuji. Tadi imamnya siapa ya? Kok kayaknya saya mendengar tuh kayak di Masjidil Haram. Langsung dalam hati, alhamdulillah ya Allah. Ini kan membuat kita apa? Sombong. Makanya
kalau kita beramal tuh ya memang itu termasuk kenikmatan ya, ada orang muji, tapi hendaknya kita yang namanya ikhlas itu nggak usah ngaruh dengan pujian orang, dan juga tidak terpengaruh dicela orang. Kalau mau dicela kita nggak usah marah. Contoh, kita nih mungkin di kampung buat minuman, pas ada acara buat minuman teh ya, atau di acara ini ada teh nih, begitu buat teh seperti itu mungkin menurut kita ini paling enak, tapi begitu kita suguhkan, teman-teman yang lain komentar, ini yang buat teh siapa sih, kok terlalu manis, kok kurang manis, kok kurang kental, dan sebagainya. Kira-kira marah nggak? Kadang-kadang ada komentar wis kesel-kesel ya kan, tipe itu. Tapi bagi kita yang ketika kita sudah belajar ikhlas itu, kok saya itu beramal karena Allah kok, bukan karena makhluk kok. Mau dicela itu terserah, karena ini menurut saya ini adalah yang paling enak. Maka ketika kita belajar membersihkan hati kita dengan cara ikhlas seperti itu mau orang itu mau ibaratnya bawa satu kampung itu mau mencela kita itu nggak ngaruh gitu. Kenapa? Karena kita itu amalnya untuk Allah. Kemudian qalbun salim itu adalah memunculkan cinta, ya, memunculkan cinta. Ini ada di sini ada materi tentang cinta, lain waktu dibahas. Kemudian khauf itu memunculkan takut, kemudian harap dan roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dibahas cukup panjang karena masing-masing itu ada pembahasan tersendiri. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hati yang bersih manusia itu kadang-kadang tertutup oleh dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Maka di dalam surat Al-Mutaffifin disebutkan kala balghana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kala balghana, kata ar-ron ini adalah titik hitam. Manusia itu sebenarnya hatinya bersih putih, tapi ketika dia berbuat maksiat dosa, maka menjadikan hati yang putih bersih itu menjadi hitam. Semakin dia banyak dosanya dan maksiatnya, maka titik hitam itu akan semakin banyak. Dan ketika hati yang putih bersih menjadi hitam kelam, ya, karena banyak berbuat dosa dan maksiat, akan menjadikan hatinya itu bebal dan tidak peka dengan yang namanya maksiat. Nah, ketika hati orang yang tertutup dari Allah, ya ini adalah kondisi ketika biasanya hatinya keras, ya, dari hati yang hitam tadi itu menjadikan hatinya keras. Kecenderungan hati keras ini adalah ketika dinasihati susah, kalau ada masukan susah menerima. Maka prinsipnya kalau kita itu dikasih masukan, siapapun itu terima kasih sudah menasihati saya. Mau dia ibaratnya mungkin dia tukang sampah atau apa gitu. Kalau dia yang disampaikan itu kebaikan, undur makola wala tandur mankola. Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang mengatakan. Maka ini prinsipnya begitu, dan saya pun juga begitu. Kalau ada yang mau menasihati saya, alhamdulillah. Karena ketika kita tidak pernah menerima nasihat dari orang lain, akan menjadikan kita itu jumawa. Maka kadang-kadang ada teman yang kadang-kadang mungkin WA kita, atau mungkin kita ini lagi galau nih, minta WA sama teman kita, Bu, tolong nasihati saya, kritik saya, apa kekurangan saya akan menerima apa nasihat yang jenengan sampaikan ke saya, karena saya tidak bisa melihat kekurangan saya. Kekurangan saya itu hanya bisa dilihat oleh orang lain, ya. Makanya kadang-kadang kita perlu begitu. Nah, orang yang hatinya tertutup itu akan memiliki hati yang keras, ya. Dia ini ya pokoknya tadi artinya kecenderungan keras itu wis pokoknya nasihat itu nggak mempan baginya, sulit menerima nasihat. Yang kedua, ibadah terasa berat. Nah, ini biasanya cenderung malas-malasan, ya. Bahkan dulu ada seorang salafus saleh namanya Sufyan Ats-Tsauri. Di dalam salah satu buku penyebab gagalnya dakwah Said Muhammad Nuh, dikisahkan tentang Sufyan Ats-Tsauri ini.
Sufyan Ats-Tsauri adalah orang yang soleh, rajin sholat malam. Dan beliau suatu saat pernah mengalami tidak bisa melaksanakan sholat malam hampir 5 bulan, hampir setengah tahun nggak pernah bisa melakukan sholat malam. Kata dia, saya ini sudah berusaha untuk wudhu sebelum tidur atau ba'da isya langsung tidur, tapi anehnya ketika aku ingin sholat malam selalu tiba-tiba bangun mesti pas subuh, jadi nggak bisa bangun sholat malam. Setelah itu saya merenung, ini apa? Penyebabnya apa? Kok terasa seolah-olah dipersulit saya? Ibadah terasa berat, seolah dipersulit oleh Allah. Kemudian orang-orang soleh itu, dia akan selalu introspeksi diri, tidak menyalahkan orang. Wah, istri saya nggak mau bangun gitu. Ini nggak nyalahin. Karena karakter orang soleh itu selalu introspeksi diri untuk tidak mudah menyalahkan orang lain. Sufyan Ats-Tsauri kemudian membatin dalam hati, ini dosa apa yang saya lakukan? Karena sesungguhnya ron itu akan menutup hati. Maka kemudian beliau merenung, kira-kira dosa apa yang saya lakukan sehingga Allah seolah menutup saya untuk bisa melakukan amal saleh. Ya. Nah, dan kemudian dia menemukan, oh ini dosa ini. Apa dosanya? Kata dia, saya sebelum ini pernah melakukan dosa, yaitu batin jelek kepada orang lain. Apa batin jeleknya? Suatu saat ada anak muda yang sedang sholat di masjid, lalu kemudian anak muda ini nangis pada saat sholat, mungkin karena saya khusyuknya. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri begitu masuk, nangis. Apa yang disampaikan? Apa yang dilakukan dalam hatinya? Dia batin gini, alah, supaya kelihatan sholat, supaya kelihatan khusyuk. Anak muda ini tahu nggak? Kalau dibatin, enggak, ya kan? Nggak tahu. Tapi yang tahu Sufyan Ats-Tsauri. Ibu-ibu, kadang-kadang kita pun juga sama. Orang yang lain tuh nggak tahu kalau kita batin jelek kan? Maka orang yang hatinya bersih itu tidak sampai menyakiti, jangankan dengan tangannya, lisannya, perbuatannya, batin elek kepada orang itu nggak pernah. Maka Sufyan Ats-Tsauri katanya, maka semenjak itu aku merasakan kesulitan untuk melaksanakan sholat malam. Ya, mungkin loh kalau kita ini begitu kita melakukan kesulitan melakukan sholat malam, kira-kira mikir dosa apa yang dilakukan, bingung nggak? Bingung karena saking banyaknya. Dosa yang mana ya? Udah ngerasani tonggo gue. Wah katanya gini. Nah, Sufyan Ats-Tsauri. Nah, memang maksiat itu sangat berpengaruh tentang semangatnya ibadah. Maka ibu-ibu, kalau kenapa kita susah melakukan amal soleh? Boleh jadi kita ini mungkin masih melakukan maksiat yang kadang-kadang tidak kita sadari. Kemudian zikir, terasa hambar. Zikir subhanallah, 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 ngaji Quran, ya ngaji Quran. Itu juga tidak kita merasakan menikmati itu. Mungkin kita bisa menikmati ketika dulu masih muda. Ya. Pas apa kira-kira? Sudah lulus kuliah, tidak kunjung punya jodoh. Zikir Allah. Stop. Kok sampai sekarang belum ada jodoh saya? Zikirnya dirasain betul ya, subhanallah, subhanallah, ya Allah saya pengen itu. Nah, itu bisa merasakan. Tapi ketika hatinya tertutup, itu zikir itu seolah-olah ya sekedar rutinitas. Ya, nah ini. Kemudian dosa dianggap kecil, remehin dosa. Maka Anas bin Malik dulu, ya, pernah mengatakan pada masa kami. Jadi waktu itu di sana. Kenapa ya pada masa sahabat itu ketika mereka berdoa kepada Allah seolah-olah begitu minta Allah kabulkan. Sementara pada masa sekarang gitu ya, mungkin pada masa mungkin tabiin atau tabiin, kok ketika minta sama Allah tidak kunjung dikabulkan. Kenapa ya? Lalu mengutip dari ungkapan Anas bin Malik, karena pada masa kami dosa kecil itu kami anggap besar, sementara pada masa kalian dosa besar kalian anggap kecil. Nah, boleh jadi ini ngeremehin dosa. Itulah yang membuat doa kita itu tidak kunjung dikabulkan oleh Allah, walaupun Rasulullah pernah minta sama Allah, berdoa kepada Allah, baru dikabulkan kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Itu pernah Rasulullah mengalami. Artinya memang pernah sih kayak gitu. Cuma kenapa beda antara zaman Nabi dengan masa-masa setelahnya? Ya tadi kembali karena orang-orang cenderung meremehkan dosa besar.
Ya, ini dibalik. Kalau dulu dosa kecil itu seolah jadi beban bagi para sahabat Nabi. Sementara pada masa kita dosa besar seolah nggak apa-apa deh, besok nggak apa-apa kan, yang penting bisa tobat lagi. Ya. Kemudian doa tidak lagi mengalir dari hati. Jadi doa itu ya seperti rutinitas. Kemudian nikmat terasa tidak cukup. Jadi tidak pernah merasa cukup dengan apa yang didapatkannya, serba kurang. Kemudian cahaya iman tidak menembus hati. Cahaya iman yaitu nggak tembus hati. Jadi dia tidak bisa merasakan halawatul iman. Halawatul iman. Contoh kalau misalnya kita bisa menikmati halawatul iman itu gini. Ketika kita bisa di dalam bukunya Salim Basarahil tentang Qudul Basar. Kata beliau, di antara salah satu yang membuat hati seseorang itu memiliki halawatul iman, itu adalah ketika dia mampu menundukkan pandangan mata di saat dia memiliki kesempatan untuk melihat. Contoh, ketika dia scroll HP, kalau sekarang scroll HP, kalau dulu kan nggak ada HP. Scroll HP, begitu nonton HP, kok ada sesuatu yang menarik. Kalau mungkin nonton ibu-ibu nonton, ya Allah, kok tingginya 2 meter, 2 meter, awalnya atletis, pakai baju yang kelihatan ototnya, buka. Nah kemudian ketika dia mampu menyingkirkan pandangan itu, begitu nonton, astagfirullah, dia nanti akan memunculkan dalam dirinya itu rasa halawatul iman. Ini yang simpel saja. Tapi ketika kita nonton, kemudian dilihat, Masya Allah, Subhanallah, kapan saya punya suami kayak gini? Ya. Ketika kita begitu tidak ini akan membuat hati kita itu kotor. Nah, terlebih bagi orang yang sudah menikah, punya suami, begitu nonton ini, wah kok lemu kok, ini ya, Pak atletis ya, bojoku lemu. Nah, gini, ini membuat tidak merasa bersyukur kepada Allah atas nikmat pasangan yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, nah ini, jadi halawatul iman itu simpelnya begitu. Atau diantara bentuk halawatul iman, kata Rasulullah itu adalah waktu itu tentang kisah seorang yang ketika dia berjalan, kemudian di tengah itu ada halangan yang merintangi di jalan. Maka ketika seorang mampu mengambil, misalnya ada paku nih atau kaca di depan di tengah jalan yang mungkin akan mencelakakan orang, dia ambil, dia pinggirkan. Atau di depan ada kucing nih, nanti khawatir keinjak, dia minggir, ambil, pinggirkan. Maka dia akan merasakan halawatul iman yang mungkin bisa dia dapatkan. Ya. Ya, ini hati yang tertutup dari Allah. Nah sekarang penyebab hati tertutup dari cahaya Allah itu apa? Ini, saya sambil melihat jam ya, diingatin kalau kelebihan ya. Atau barangkali sudah jam 9 ya. Ini ada tanya jawab ya. Kira-kira sampai jam berapa? Materinya bisa sampai jam 10. Oh 10.20. Ini sekarang jam 10 kurang. masih jam 10 ya. 9.54. Ya baik, masih ada beberapa. Nah sekarang apa sih penyebab hati tertutup dari cahaya Allah? Yang pertama, yang bisa menyebabkan hati tertutup dari cahaya Allah itu adalah cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan atau dosa. Jadi ini adalah berlebihan mencintai dunia. Ini dapat menjadi penyebab hati itu tertutup. Jadi hubbud dunya ra'sul khati'ah. Jadi cinta dunia adalah pangkal dari kesalahan atau dosa. Jadi kalau seseorang itu menganggap dunia, itu anggaplah seperti barang titipan saja. Apa yang kita punya itu semua titipan. Makanya ketika kita ditanya, wah luar biasa ya rumahmu besar, luar biasa ya tanahmu besar, luar biasa ya asetmu banyak, kamu kaya gitu ya. Maka
jangan mengungkapkan seperti Qarun. Bagaimana Qarun? Ketika ditanya, dia mengatakan, oh ini adalah karena kemampuan saya, oh ini harta saya, ini harta milik saya. Karena kenapa saya bisa begini? Karena saya cerdas, karena pintar, saya pintar usaha dan sebagainya. Dia tidak mengatakan ini berasal dari Allah. Makanya kalau kita diberikan amanah harta oleh Allah, apapun itu, ya, maka kita selalu menganggap seperti ungkapannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana ungkapannya? Hada min fadli Robbi. Seperti tulisan di belakang mobil-mobil ini. Hada min fadli Robbi. Ini adalah karunia dari Robku, Tuhanku. Maka ketika ditanya, wah kamu punya aset banyak? Enggak, itu cuma amanah saja. Ya, itu cuma titipan Allah saja. Dulu saya nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa. Besok saya juga tidak akan punya apa-apa kecuali 3 helai kain kafan bagi laki-laki. Kalau perempuan ya 7 helai kain kafan dan 2 kali 1 meter saja. Itu aja yang saya bawa. Yang saya pakai di dunia. Dan yang saya bawa itu adalah amal saya. Harta itu ya sudah. Makanya orang yang cinta berlebihan dengan dunia itu akan cenderung ya tadi akan banyak salahnya. Saya sampaikan cinta berlebihan. Maka di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, seandainya anak Adam memiliki 1 lembah emas, ia akan menginginkan 2. Tidak akan memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Maknanya ini adalah seseorang itu kalau sudah punya aset itu biasanya akan nambah lagi enggak? Ibu-ibu kalau dibelikan suami cincin emas itu pengen nambah lagi enggak koleksi cincin yang baru? Ya, tambah gelang lagi. Saya nanti kalau pas sawalan tinggu, ini cincinnya 5, gelang 5, kalau emas ditaruh di luar jilbab supaya kelihatan emasnya. Ya. Demikian juga orang yang punya, misalnya punya aset, dia pasti akan menambah. Dan itu sudah lumrah, fitrahnya begitu. Ya, manusia itu kata Rasul ketika sudah punya emas pengen nambah lagi. Tapi kata Rasul sampaikan tidak akan memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Maksudnya orang ini kalau dia nggak paham agama, dia akan berhenti untuk mendapatkan emasnya itu ketika mulutnya sudah disumpeli dengan tanah. Maka kalau seandainya ada orang yang ngebet banget pengen ini pengen itu, ya senyumin aja. Kenapa? Yo ngoyono waktu ini mandek. Kapan? Ya ketika nanti wafat sudah. Makanya kita itu melihat orang kaya banget ya, biasa saja gitu ya, biasa saja, ya nggak usah berlebihan. Wong itu semuanya hanya titipan. Maka orang yang berlebihan dengan dunia paling tidak ada 3. Di sini ada 3. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muhibbu dunya ya la yanfaqu min thalasin. Pecinta dunia itu tidak akan terlepas dari 3 hal. Jadi orang yang senang banget dengan dunia itu dia tidak akan lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah hamun lazimun, kesedihan atau gelisahan yang terus menerus. Ya, terus gelisah banget. Ya, tetangganya punya ini itu gelisah, punya ini itu gelisah, gitu kan. Yang kedua, ya apa itu? Wata'abud da'i. Ya ini kecapean, keletihan berkelanjutan. Orang pengen banget itu ya. Itu biasanya malah keletihan, kecapean. Dan yang ketiga adalah wa hasratun la tanqudi. La tanqudi. Ya ini penyesalan yang tidak akan pernah berhenti. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi orang yang berlebihan dengan dunia itu paling tidak pasti dia memiliki 3 ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Makanya kalau pengen hatinya nyaman, tentram, gak capek, gak gelisah, gak menyesal, itu dalam urusan dunia itu ya gak usah berlebihan. Dapat ya alhamdulillah, kehilangan astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi gak apa, kalau misalnya kalau kita kehilangan itu juga
kalau kita berbicara dalam konteks tazkiyatun nufus, itu membuat kita tenang kok. Misalnya kita kehilangan sesuatu. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi yang waktu itu suaminya pulang dari bepergian, kemudian istrinya begitu menyambutnya dengan antusias, riang gembira. Habis itu istrinya meminta untuk dia mandi, nyuguhi makanan, minuman, habis itu melayani suaminya dengan baik. Sampai begitu selesai di pagi harinya, suami sudah kelihatan nyaman. Kemudian istrinya mengatakan, "Wahai suamiku," gitu ya, tahukah kamu bahwa apa yang kita miliki itu punya siapa? Punya Allah. Harta kita punya siapa? Punya Allah. Anak kita punya siapa? Punya Allah. Jadi kalau punya Allah bukan kita kan? Bukan milik kita kan? Bukan, itu kan hanya titipan Allah. Begitu suaminya sudah paham bahwa itu semua adalah titipan Allah, maka kemudian baru masuk. Istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, ingin aku kabarkan sesuatu kepadamu." Kabar apa itu? Tahukah kalian bahwa apa yang diamanahkan oleh Allah sekarang sudah diambil yang punya? Apa? Saya ingin mengabarkan bahwa anak kita itu sudah wafat. Wah, luar biasa ini seorang istri yang seperti ini. Nek diprakteknya kita abot ya. Masih nangis-nangis. Ya Allah anakku gitu ya. Tapi memang berat. Dan memang ini pelajaran sabar ya. Pelajaran sabar itu berat. Karena sabar itu pahalanya surga. Kalau sabar itu ringan, mungkin pahalanya hanya rice cooker, kulkas, dan kipas angin. Tapi sabar itu kan berat. Makanya memang mungkin Ustadz iso ngomong, istilah apa kampung itu jargon nih. Iso ngakon gitu ya. Bisa waktu nek ngemprakteknya ya apa? Memang benar. Saya pernah ketemu dengan seorang pejabat Kemenak ya, saya tidak sebutkan, tapi dari Jawa Tengah. Beliau itu pernah ketemu saya dan mendapati, kata beliau, saya ini suka ngisi pengajian saat katanya. Tapi begitu saya mendapati satu tema sabar dan peristiwa itu ada pada diri saya, itu saya bersikap sabar itu susah. Mengapa? Karena saya punya anak 3. Nomor 1 dan 2 itu adalah laki-laki, yang ketiga perempuan. Sementara yang perempuan ini kebetulan hari Sabtunya, besoknya itu wisuda di UGM. Sementara dan 3 anak saya ini semua saya kuliahkan di UGM dan di UIN. Anak saya itu yang terakhir ini besok wisuda, terus yang di UIN-nya itu tinggal semester akhir. Pokoknya hampir selesai semua. Tapi ternyata hari Jumatnya pas waktu maghrib itu, ketika sedang di Jogjatronik, tiba-tiba ketika naik eskalator, kemudian tiba-tiba dia terjatuh dan setelah itu mengembuskan nafas terakhir di situ. Begitu saya dari Jawa Tengah mendengar itu, saya kaget karena sebenarnya saya sudah siap, saya besok sangat bahagia mengikuti acara proses wisuda anak saya perempuan yang terakhir ini. Ya, setelah itu akhirnya dia datang, anaknya meninggal di perjalanan menuju ke Pantai Rapih. Setelah dikuburkan beberapa waktu, beliau baru ketemu saya. Dia bilang, saya sudah 3 tahun ini. Sudah 3 tahun ini ditinggal anak perempuan saya satu-satunya. Tapi sampai hari ini ketika saya melihat kamarnya, melihat bantalnya, mukenanya, kasurnya, itu masih terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Saya mau mengatakan Allah kok gak adil gitu ya. Tapi kok gimana gitu. Tapi memang benar gitu. Ngomong sabar itu mudah, tapi ketika itu ada pada diri kita, itu susah. Ya, susah. Tapi memang ini perlu pembelajaran memang. Jadi makanya ketika kita ngaji seperti ini memang membuat kita ini, ya nanti proses belajar gitu ya. Proses belajar sehingga ketika kita suatu saat ditinggal atau hilang dari apa yang kita miliki itu, tidak membuat kita sampai kemudian frustasi. Bahkan kita mengatakan, Bapak Murano,
Sesuk kowe arep mangan apa? Mungkin panggone sing ngerti, lah biasanya mangan apa ya? Ya kan? Ya kan? Kalau orang yang beriman, saya yakin ya apa? Ya jatah saya sampai di sini, maksudnya pasangan saya sampainya ya sampai di situ sudah. Dan saya yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan anak-anak saya. Dan saya meyakini setiap orang yang lahir sampai wafat itu sudah Allah kasih jatahnya rezeki sendiri-sendiri termasuk anak saya. Maka kita akan membuat diri kita itu tenang ketika kita belajar tentang akidah. Kemudian yang selanjutnya adalah cinta dunia yang tercela, hubbu dunia. Hubbu dunia yang tercela itu adalah pertama, dia mengutamakan dunia melebihi Allah dan Rasulnya. Jadi kalau tentang urusan dunia itu pokoknya dia lebih gitu ya. Pokoknya melebihi Allah dan Rasulnya, melebihi segala-galanya. Yang kedua, menjadikan dunia itu tujuan, bukan alat. Pokoknya urip ning dunia tujuannya ning dunia terus. Bangun tidur pikirannya dunia, turun meneh pikirannya dunia lagi. Maka yang seperti ini membuat kita tuh kesal, lelah gitu ya. Makanya kalau bangun tidur itu yang pertama adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, bersyukur, mikirnya akhirat. Jadi mikirnya begitu bangun tidur, amal apa yang saya akan lakukan hari ini, perbuatan baik apa yang saya lakukan hari ini, ya. Jadi menjadikan dunia itu sebagai alat untuk bisa mendapatkan kebaikan di akhirat. Dan kemudian berambisi tanpa batas. Ambisi itu boleh, tapi ada batasnya. Dulu ada beberapa sahabat yang ditanya tentang himmah, cita-cita, keinginan, apa semacam cita-cita lagi. Sahabat ditanya, apa cita-citamu? Saya ingin saya ini punya harta yang banyak, dan saya akan manfaatkan harta itu untuk di jalan Allah. Rasul tidak kemudian, kamu kok pengen sugih? Tidak. Rasul membiarkan itu karena dia mengatakan saya pengen punya harta, dan dengan harta saya ini akan saya mendapatkan itu sedekah. Yang kedua, apa keinginanmu? Saya pengen jadi seorang pemimpin ya Rasul, dan saya ingin gunakan kepemimpinan saya ini untuk menjadikan masyarakat itu lebih baik, dekat dengan Allah. Kira Rasulullah tidak menyalahkan. Artinya ambisi itu boleh, tapi jangan sampai berambisi tanpa batas. Dan kemudian tamak, dan ingin dihormati karena kekayaan. Tamak, dan ingin dihormati karena kekayaannya. Ya. Maka kalau misalnya pengen dihormati ini membuat kita itu tidak tawadhu. Maka saya kasih resep tawadhu yang mudah. Bagaimana resepnya? Kalau kita ketemu dengan orang yang lebih muda, jangan ngeremehin dia, tapi munculkan dalam pikiran kita bahwa orang yang lebih muda dari kita itu adalah orang yang lebih sedikit dosanya daripada kita. Dan ketika kita ketemu dengan orang yang lebih tua, lebih sepuh, maka jangan sombong, ya. Tapi munculkan dalam pikiran kita bahwa orang yang sudah sepuh itu adalah orang yang lebih banyak amalnya daripada kita. Sehingga kita bertemu dengan orang itu selalu menghargai orang, menghormati orang. Jangan kemudian ingin dihormati. Dan justru para sahabat itu punya kebiasaan, mereka itu justru tidak berusaha untuk menjadi orang yang apa? Tidak menjadi orang yang pengen dihormati. Rasulullah pun juga sama, beliau tidak ingin jadi orang yang dihormati berlebihan. Sampai kadang-kadang ke sahabat salaman sampai nyesot-nyesot. Tidak. Sewajarnya saja. Dan kemudian cinta dunia yang tercela adalah melupakan akhirat. Kalau kita itu pasti nanti akan bertemu dengan akhirat. Padahal usia kita berapa? Kata Rasulullah, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan umur umatku itu adalah antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit di antara mereka yang lebih daripada itu. Rata-rata usia di sini berapa? Nggak tahu, pokoknya macam-macam saja. Berapa? 30 sampai 60. Berarti kan kalau 30 sampai 60 itu sudah
Kalau mengacu dalam hadis Rasulullah itu berarti setengah perjalanan. Setengah perjalanan. Dan kalau mengacu dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 di lembar sebelah kiri paling atas, itu ketika seorang masuk di usia arba'ina sanatan, 40 tahun, itu mestinya sudah nggak fokus dengan urusan dunia, tapi sudah fokus dengan urusan akhiratnya, karena dia sudah melewati setengah perjalanan. Karena setengah perjalanan manusia itu usia 30 tahun. Makanya penduduk surga besok itu rata-rata usianya adalah usia 30-an tahun. Ya, rata-rata usia itu. Karena ada seorang sahabiah yang sempat nangis, nenek-nenek waktu itu usia 60 ke atas. Ya Rasul, apakah orang seperti saya bisa masuk surga? Lalu Rasul mengatakan, oh nek, orang seperti nenek tidak ada di surga ini. Nenek ini nangis, wah kalau begitu ya berarti muspro amalku itu nggak ada manfaatnya. Lalu Rasul mengatakan, terang nenek itu, dibilang, nek, sesungguhnya orang seperti nenek di surga itu nggak ada. Karena kelak nanti di surga rata-rata mereka, usia mereka, kalau di dalam sumber referensi kitab Rihlatul Jannah Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Tamasya ke Taman Surga, atau di dalam tafsir Ibnu Katsir, atau di terjemahnya adalah Huru Hara Hari Kiamat, itu tentang surga, rata-rata usia mereka adalah usia 30 tahun. Jadi ibu-ibu di sini yang mungkin usianya 50-60 besok akan kembali seperti usia 30 tahun lagi. Jadi jangan khawatir ya. Yang sudah beranjak usia akan kembali muda lagi. Atau istilahnya wildanu mukhalladun. Bidadari yang selalu muda. Ada yang ini nggak, cemburu nggak? Kalau misalnya suaminya lebih milih bidadari, cemburu nggak? Cemburu dong ini. Kalau ditanya, nanti coba tanya suami, Pak, besok kira-kira di surga itu kan katanya dapat bidadari lah. Jenengan nanti mau milih bidadari atau saya? Ada nggak? Ada mungkin Ustaz, mungkin ada yang ibu-ibu cemburu ya. Oh, lah piye nang surga wis sama-sama saleh, bojoku malah oleh bidadari, aku ditinggalkan. Ada seorang umahat yang pernah bertanya kepada Syekh Muhammad Al-Arifi. Waktu itu teleconference. Dia bilang gini, ya Syekh, bagaimana dengan perempuan di surga? Perempuan di dunia? Kan bukankah besok orang-orang soleh termasuk suami kita itu akan masuk ke dalam surga dan dia akan mendapatkan balasan berupa bidadari, ya, 72 bidadari. Nah, bagaimana dengan wanita di dunia? Pertanyaannya, kira-kira lebih mulia mana, wanita dunia seperti kami atau bidadari di surga? Jawabannya yang mana? Bidadari di surga. Lebih mulia bidadari di surga? Kalah dong lagi. Wanita di dunia. Kenapa? Jawabannya adalah lebih mulia wanita di dunia. Kenapa? Karena kalau kita lihat bidadari itu memang dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyah disebutkan kulit bidadari itu bersih putih, bersih putih, bahkan disebutkan saking putihnya seperti cangkang telur yang bagian dalam, tipis halus. Berarti bayangke berarti nek maem nggak, maksudnya itu putih bersih gitu ya. Tapi yang membedakan bidadari itu diciptakan oleh Allah langsung, sling. Tapi dia tidak pernah merasakan betapa susahnya seorang ibu mentaati suaminya, betapa susahnya seorang ibu mendidik anak-anaknya. Sementara dia mendidik anaknya, mentaati suaminya, tapi dia juga berusaha untuk dekat dengan Allah. Itu bedanya. Nah, kalau ditanya mulia mana? Tentu jawabannya adalah mulia wanita yang ada di dunia ketika dia menjadi orang yang saleh dan yang menjadi orang yang saleh. Nah, makanya jangan khawatir, besok saya yakin nanti suami itu akan lebih memilih perempuan yang sudah berjuang bersama-sama ketika di dunia. Ya,
Jadi nanti insya Allah di sana itu manusia perempuan dunia itu akan lebih mulia daripada bidadari. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pelit, sombong, dan lalai dari ibadah. Ini cinta dunia yang tercela. Nah, sementara yang wajar adalah ketika dia bekerja, berdagang, memiliki rumah, mencari harta, tapi sewajarnya saja, dan tetap menjadikan akhirat itu sebagai prioritas utama. Jadi kita fokus dengan akhirat, iya, tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minat dunia. Tapi hendaknya kita juga tidak melupakan dunia. Maka kalau ada orang yang berpikirnya memahami ini, wis toh rasa ngurus dunia, akhirat lah, sehingga pakainya compang-camping, nggak mau kerja, hanya sekedar mengharapkan rezeki dari langit tanpa bekerja. Ini salah. Juga sebaliknya ada orang yang terus bekerja, banting tulang, tapi nggak pernah beribadah. Ini juga salah. Dan orang yang paling baik adalah orang yang memaksimalkan kemampuannya dengan pekerjaannya. Setelah itu dia memasrahkan semuanya kepada Allah, karena rezeki itu tidak diukur dari kerja keras atau tidak. Ya, makanya kita itu sudah ditetapkan oleh Allah kok 4 hal. Nah, tapi nggak usah kita bahas, nanti tidak terlalu panjang. Tapi intinya di sini, Islam itu juga tetap mengajarkan seorang memiliki etos kerja. Maka di dalam hadis dikatakan, sesiapa yang bekerja dari pagi sampai siang hari, dari siang hari sampai sore hari, dan dia merasakan kelelahan atas pekerjaan yang telah dilakukan pada pagi sampai sore hari, dan di malam hari dia merasakan kelelahan itu, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka nggak ada istilahnya lelaki itu nganggur, perempuan itu nganggur, terus bekerja. Karena ketika di malam hari dia lelah, jaluk pijet ida gitu ya. Mungkin si istri mengatakan, alhamdulillah suamiku kelelahan karena pekerjaannya, semoga Allah mengampuni dosamu wahai suamiku. Luar biasa, ya. Maka kalau prinsipnya seperti ini laki-laki, maka tidak ada laki-laki kok nggak mau kerja keras. Pokoknya caranya kerja keras, neiso bunyi-bunyi kelelahan, dia yakini semoga Allah ampuni dosaku. Pembahasannya ada di pembahasan etos kerja. Nah, sebenarnya kalau pembahasan tentang bekerja berdagang ini ada tentang satu pembahasan, tapi kalau dibahas menarik sih, cuma karena terbatas waktu ya. Tentang Rasulullah super leader, super manager, itu pembahasannya. Rasulullah seorang pemimpin dan Rasulullah adalah seorang manajer. Nanti dibahas dari Rasulullah ketika mulai usia 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun, sampai 20 tahun, sampai Rasulullah di usia 25 tahun menjadi seorang manajer sekaligus owner bisnis. Kalau dibahas saya kira menarik. Sampai kemudian kalau dibahas lagi sampai usia 30 tahun Rasulullah sudah menjadi seorang yang pasif income. Kalau dalam teorinya Robert T. Kiyosaki itu sudah tidak bekerja mencari uang, tapi uang sudah bekerja untuk dirinya. Nah, ketika ditanya, lah Rasulullah bekerja gimana? Lah Rasulullah kan ketika usia 25 tahun itu kan Rasulullah sebagai seorang owner dan juga seorang manajer. Nah, tapi lain waktu dibahas ya. Tapi saya bersepakat. Nah, yang penting di sini nih terkait dengan dunia. Man kanatid dunya hammahu. Sesiapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka farakallahu alaihi amrah. Maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Menjadikan kemiskinan seolah-olah berada di depan matanya. Walam ya'tihi minat dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sekedar yang telah ditetapkan untuknya. Wa man kanatil akhirah niyatan. Sebaliknya, siapa yang jadikan akhirat sebagai niat dan tujuannya, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan hatinya kaya, dan dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Kuncinya gini,
Jadi kalau orang itu ngejar-ngejar dunia, itu seolah dunia itu kan malah lebih utama gitu kan. Misalnya gini ya, ada perempuan dikejar-kejar laki-laki, berarti seolah ini perempuannya luar biasa gitu ya. Tapi begitu perempuan itu yang ngejar-ngejar, itu kadang-kadang perempuannya malah datang ngejar-ngejar laki-lakinya. Demikian juga ketika seorang ini fokus dengan urusan akhirat, maka biasanya akhirat insya Allah dia dapatkan, dunia tunduk di hadapannya, bahkan dunia mengejar-ngejarnya. Tapi sementara orang yang sibuk dengan urusan dunia, akhirat dia tidak dapatkan, dan dunia menjadi probabilitas, mungkin dapat, mungkin tidak. Maka orang yang cerdas adalah orang yang fokus dengan urusan akhiratnya, karena dia meyakini fokus urusan akhirat, biasanya dunia justru akan mengejar-ngejar dirinya. Ini contohnya banyak. Di antara 10 orang sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah masuk surga, hampir separohnya adalah mereka orang-orang yang kaya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ada Tolha, ya, ada siapa lagi itu? Beberapa sahabat, hampir separohnya gitu ya. Oke. Yang kedua, banyak melakukan maksiat. Tadi kala balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi dalilnya ini, jadi hati manusia itu sebenarnya bersih, tapi karena ada warna hitam, noda hitam di sini, ya, arron, itu biasanya membuat orang ini tidak sensitif terhadap dosa dan maksiat. Ya. Maka bagaimana caranya? Di situ adalah membaca istighfar dan bertobat. Membaca istighfar dan bertobat. Jadi di sini kuncinya untuk membersihkan itu minimal ini, taubatan nasuha, ya, bukan tobat sambal pedes-pedes pada saat habis makan. Tobat besok lagi dikasih sop sampai sambal bawang, maaf lagi. Tapi taubatan nasuha, tobat itu nanti ada 3 syarat, tapi tidak kita bahas karena terlalu banyak. Kemudian istighfar yang paling baik itu adalah ketika wabil asharihum yastaghfirun. Ini dalam surat Az-Zariyat ayat yang berapa ya? 18 atau 19. Wabil asharihum yastaghfirun. Jadi istighfar yang paling baik adalah waktu setelah sholat malam menjelang sholat subuh. Di dalam pembahasan itu nanti ada satu pembahasan di ayat yang ke-23. Kalau orang melakukan amal itu mulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22, maka dia batin, ya Allah saya pilih ini, saya pilih itu, Allah kabulkan. Amalnya seperti apa? Di dalam surat Az-Zariyat yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau dibahas saya kira menarik. Lain waktu ya, itu ada tema khusus ya. Yang selanjutnya, pengaruh-pengaruh maksiat. Nah, ini kalau dikaji bisa 2 jam loh. Pengaruh maksiat. Pengaruh maksiat ini saya ada satu materi, saya percepat aja ya, maksudnya karena waktunya terbatas. Pengaruh maksiat itu di sini. Ini ada. Nah, ini kajian itu sebenarnya. Tapi ini saya ambil poin-poin cepat aja. Nah, pengaruh dosa dan maksiat itu ada di sini. Yang pertama, maksiat itu menghalangi ilmu pengetahuan. Ada orang ngapal-ngapal ke Quran, orang hafal-hafal. Jangan nyalakan Qurannya, tapi salahkan diri kita yang boleh jadi masih berbuat dosa dan maksiat. Ya, ini kisah Imam Malik. Gara-gara apa? Imam Syafi'i itu kan lagi murojaah kitab Al-Muwatta, dan ketika murojaah hafalan Al-Quran tiba-tiba beliau kehilangan hafalannya. Imam Malik mengatakan, wahai muridku, apa yang kamu lakukan tadi? Lalu kata Imam Syafi'i, wahai guru, setelah saya merenung sehingga saya tadi kehilangan hafalan Al-Quran saya dan kitab beberapa materi di kitab Muwatta. Tanpa aku sadari tadi, aku ketika datang ke sini melihat seorang wanita yang tersingkap
roknya sehingga terlihat betis perempuan itu. Jadi aku tanpa sengaja melihat betis wanita itu sehingga membuat hafalanku hilang. Jadi yang Syafi'i itu hafalan hilang gara-gara itu. Boleh jadi anak-anak kita itu kalau ngapal uang boting loh, scroll HP tontonannya menunggu. Ya. Ini maksiat itu menghalang ilmu pengetahuan. Ya, ini kata Imam As-Syafi'i. Imam Syafi'i berkata. Ini saya bersahabat ya, karena tidak fokus di sini. Ini pembahasan khusus. Kemudian yang kedua, menghalangi rizki. Karena saubana qala Rasulullah SAW, ya, innar rajulu liyuhramu ar-rizqa bidan biyusibuhu. Ya, dari Sauban berkata, ini Sauban, ada kisah menarik tentang sahabat Sauban, tapi tidak kita bahas. Sabda Rasulullah, dia berkata, Rasul bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu dicegah dari rizki akibat dosa yang diperbuatnya. Ibu-ibu, kadang-kadang kita itu sudah kerja keras, tapi kok rizki kita seret. Oh, boleh jadi kita itu banyak berbuat dosa dan maksiat, sehingga Allah serotkan rezeki kita. Kok seret ya? Kenapa ya? Suami saya udah kerja kok begini ya? Coba kita ngerti diri, boleh jadi maksiat itu jadi penghalang rezeki. Kemudian maksiat itu menjauhkan pelakunya dari orang baik. Biasanya orang yang selalu melakukan maksiat itu akan berpengaruh terhadap dirinya. Nah, ini contohnya. Seorang salaf berkata, sesungguhnya aku bermaksiat kepada Allah. Aku lihat pengaruhnya pada perilaku binatang kendaraanku. Boleh jadi motornya sudah diservis, tiba-tiba macet. Jangan menyalahkan motornya. Tapi orang soleh itu kan berkata, dosa apa yang telah aku lakukan ya, sehingga seolah Allah persulit saya untuk datang ke tempat pengajian dengan macetnya motor ini. Termasuk mungkin kita lagi jalan, tiba-tiba kepleset. Jangan menyalahkan lantainya atau orang yang membersihkannya, tapi salahkan diri kita, dosa apa yang telah aku lakukan ya, sehingga Allah ingatkan aku dengan terplesetnya aku di lantai ini. Dan kemudian pengaruhnya sampai pada istriku. Laki-laki ini gara-gara berbuat dosa, istrinya yang biasanya taat tiba-tiba tidak taat. Kalau dibalik, boleh jadi gara-gara istri ini bermaksiat, tiba-tiba suaminya balik loh. Ya, makanya kalau suami istri taat semua, biasanya Allah akan tumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Jadi nggak perlu khusus klinik, kursus menumbuhkan cinta harmonis di antara suami istri. Nggak usah bayar mahal-mahal, cukup kuatkan hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan kuatkan cinta di antara mereka. Kuncinya itu saja sebenarnya. Dan kemudian anak-anak, ibu-ibu pernah suatu saat anak-anak kita disuruh sholat, tapi suatu saat balik loh, bandel. Nah, jangan sekedar nyalakan anak, boleh jadi kita ini ada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Yang keempat, maksiat itu menyulitkan urusan. Awalnya gampang, tiba-tiba susah. Kita ada urusan, gara-gara kita maksiat itu saja urusannya gampang, susah. Malah jadi dipersulit. Kita buat SIM, ya, mungkin gara-gara kita berbuat dosa maksiat, padahal ada jalurnya susah. Tapi begitu kita mungkin soleh gitu, tiba-tiba mau buat SIM ya, SIM saya bantu cepat tanpa antri gitu ya. Tanpa antri gitu ya. Saya itu bukan ini ya. Jadi waktu saya membuat tesis itu, istri saya gumul seperti itu. Saya buat disertasi aja sampai berbulan-bulan gitu ya. Istri saya bilang lagi S3. Itu berbulan-bulan ya, kok cepat ya? Terus nanti jangan amalannya apa ya? Begitu ketemu dosanya langsung tanda tangan semua. Ya, saya tidak mengatakan itu karena saya, tapi saya meyakini bahwa ketika kita berusaha mentaati Allah, itu Allah akan mudahkan urusan kita. Gitu. Kemudian yang kelima, maksiat itu menimbulkan jarak dengan Allah. Tadi contohnya Sufyan Ats-Tsauri tadi. Ya, ya sampai di sini. Ini pembahasannya panjang, cuma saya saya kembali ke sini.
Oke, ini sudah lebih waktunya. Saya ini ya, saya selesaikan sampai sini aja. Lalai dari zikir dan ibadah pada Allah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, udah selesai. Ini kisah Fudail. Fudail ketika beliau insaf, awalnya dia adalah seorang perampok. Begitu dia mendengar ayat ini, kemudian dia menjadi insaf, kemudian dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasan al-Basri itu juga pernah mengatakan, ya, hati yang keras adalah hukuman terbesar dari Allah. Jika engkau merasa jauh dari Allah, maka ketahuilah engkau yang menjauh, bukan Allah yang menjauh. Nah, cara membersihkan hati, ya mungkin saya tidak bahas, tapi intinya seperti yang disebutkan di sini. Nanti kalau mau minta materinya, bisa saya kirim lewat WA. Nah, ini yang terakhir. Jadi nggak usah dicatat ya tadi ya, karena waktunya sudah berlebihan ya. Nanti saya tidak diingatkan tadi. Nah, ini yang terakhir ya. Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, sungguh semua hati manusia berada dalam kekuasaan Allah yang Maha Pengasih. Nah, kemudian ada doanya, Allahumma ya muqallibal qulub, harik qulubana li ibadatik. Ya Allah, yang Maha menggerakkan hati, gerakkan hati kami untuk beribadah kepadamu. Atau mungkin ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Demikian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahalamin. Gimana ibu-ibu semua, daging ini? Daging sekali. Ternyata ini kebutuhan kita semua ya bunda-bunda ya. Tazkiyatun nafs itu penting sekali Ustadz untuk kita, terutama para ibu-ibu yang banyak grundelan. Masih banyak kurang syukurnya kita semua. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, yuk, kalau tadi materinya sangat bermanfaat untuk kita semua, monggo silahkan siapa yang akan bertanya. Monggo kami persilahkan. Harusnya ini banyak yang bertanya, nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya jazakallahu khair kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materi yang Masya Allah nih. Semoga bisa menjadi hikmah untuk kita semua. Izin bertanya Ustadz, seperti ini tadi disinggung terkait beberapa hal yang bisa mengotori hati. Itu salah satunya adalah ketika menyimpan dendam seperti itu ya Ustadz. Nah, misalnya seperti ini, ada seseorang yang tersakiti oleh orang lain. Kemudian dia sudah berusaha untuk memaafkan dan mengikhlaskan Ustadz. Tapi misalnya tiba-tiba ada suatu kejadian yang men-trigger orang tersebut sehingga teringat kembali. Kemudian dalam hati beliau membatin, biarlah sudah kumaafkan, tapi besok di akhirat semoga Allah yang akan membalasnya. Seperti itu, apakah artinya seseorang yang tersakiti ini belum mengikhlaskan Ustaz? Nah, mohon pencerahannya agar hati-hati kita itu juga terhindar dari perasaan seperti itu. Jazakallahu khair atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab atau nambah lagi? Dua-duanya. Langsung jawab. Monggo ada yang bertanya lagi sekalian mau nggak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya ini pengalaman pribadi saya. Biasanya orang tua itu kalau dinasihatin anak itu suka susah masuk gitu loh Ustadz. Nah, ini bagaimana caranya supaya doanya yang terlalu itu. Doanya untuk orang tua kita yang susah banget dinasihati untuk anaknya sendiri gitu. Kadang tuh memberi nasihat tuh bukan langsung nasihat, tapi gimana sekedar mengingatkan aja sedikit gitu Ustadz.
seumpama ini salah ibu gini-gini, tapi kadang suka susah menerima gitu. Tapi langsung diucapkan gitu, saya tidak mau kalau dinasihatin anak itu gimana Ustadz? Itu rasanya tuh seorang anak itu kayaknya tuh sakit banget, tapi tidak berusaha untuk dendam gitu dengan orang tua. Bagaimana doanya yang istilahnya mustajab Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi ada penanya, monggo sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bersama dengan Ibu Dayani tadi. Kalau ini saya menghadapi orang tua untuk kita bisa patuh ya. Seperti ini tadi pelayanan untuk perasaan ya. Memang lansia kan yang diutamakan perasaannya. Nah di sini tuh kita sudah berusaha ikhlas apa yang kita berikan, tapi kadang kita merasa kayak dibandingkan dengan yang lain gitu loh, anak yang lain. Nah itu secara kita ikhlas seperti apa, dan apakah apa yang kita berikan itu juga akan menjadi amalan kita gitu. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membandingkan tadi siapa? Ya orang tuanya. Orang tuanya. Membandingkan anaknya. Ya, tapi dengan sikapnya gitu loh, bukan dengan ucapan, tapi kita sendiri yang kadang merasa gitu. Ya, seolah tidak ada gitu. Nah, kayaknya gini loh, jauh di mata dekat di hati seperti itu. Jazakumullah khair katsiran. Monggo Ustadz bisa langsung dijawab pertanyaan 3 penanya yang Masya Allah ini. Ya, terima kasih ibu-ibu yang sudah bertanya, pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama, izinkan saya menjawab. Ya, ini terkait dengan sudah memaafkan, tetapi kemudian ada trigger lagi yang buat kita mungkin muncul lagi. Kira-kira banyak salahkah ketika kita mengatakan biar nanti di akhirat dia yang menanggungnya, Allah yang balasnya. Sebenarnya itu juga ungkapan yang tepat, karena kalau ada orang yang punya salah kepada kita, itu kita nggak usah perlu membalasnya, maafkan saja. Karena dalam Al-Quran itu dikatakan gini, nanti dibaca dalam surat Al-An'am ayat yang ke-160, man ja'a bil hasanati falahu athru amsalha wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa billaha wa hum la yuzlamun. Sesiapa yang berbuat baik, maka Allah akan berikan kepada mereka 10 kali lipat balasan kebaikan, dan sesiapa yang berbuat buruk, Allah akan balas sebagaimana apa yang dia lakukan, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak didolimi, ya, dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Maka kalau kita memahami ayat Al-An'am ayat yang ke-160 itu sebenarnya sudah mewakili ungkapan tadi. Jadi kalau hubungan kita dengan manusia, usahakan kita selalu berbuat baik. Mereka menyakiti kita, justru ucapkan terima kasih, engkau telah menzalimi saya. Ya, seperti Imam Hasan al-Basri. Ketika Imam Hasan al-Basri itu difitnah, dicela orang lain tetangganya, beliau mendapat laporan dari muridnya, beliau mendatangi rumah itu dan kemudian membawa sekantong kurma. Setelah itu dia mengatakan, assalamualaikum, izinkan saya bersilaturahmi kepada Anda. Yang kedua, izinkan saya mengatakan, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih karena Anda telah memberikan, pertama saya ingin memberikan kepada Anda sekantong kurma ini sebagai wujud terima kasih saya. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih karena Engkau telah memberikan kebaikan kepada saya. Orang ini kaget, kenapa? Kebaikan apa yang telah aku lakukan sementara saya biasa mencela dia, memfitnah dia. Kemudian Imam Hasan al-Basri mengatakan, karena Anda telah menyakiti saya. Jadi beliau mengubah sesuatu yang negatif dengan cara positif. Kenapa beliau demikian? Karena beliau meyakini bahwa ketika orang yang sedang didolimi, disakiti itu sebenarnya mereka sedang mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ada 3 doa yang Allah langsung cash, doanya dikabulkan oleh Allah? Yang pertama adalah orang tua yang mendoakan anaknya, yang kedua seorang musafir, orang yang melakukan perjalanan, dan yang ketiga adalah orang yang madlumin, orang yang sedang didolimi. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, ucapkan terima kasih ya, Kau sudah berbuat baik kepada saya, memberikan kesempatan saya untuk mendapatkan pengabulan doa dari Allah. Maka kalau seandainya ada orang yang menyakiti kita, prinsipnya adalah maafkan. Dan kita ingat dalam surat Al-An'am ayat 120 tadi, Allah itu yang nanti akan membalas setiap perilaku orang lain kepada kita. Aku tidak akan balas kamu,
Prinsipnya aku akan berbuat baik kepada kamu. Urusan kedoliman kamu kepada saya, itu urusan kamu dengan Allah. Ayatnya kan jelas. Ya, ayatnya jelas. Nanti dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-41 atau berapa itu nanti sepertinya juga ada kalimat yang hampir mirip. Ya. Artinya perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya, makanya kalau kita membahas tentang seperti ini membuat kita itu tenang. Mau disakiti seperti apapun, kita itu menjadi orang yang tenang. Kenapa? Karena Allah itu yang akan balasnya. Makanya ada ungkapan begini. Ada 2 dosa yang Allah langsung cash balas di dunia tanpa menunggu di akhirat. Dosa apa ini? Yang pertama adalah dosa durhaka kepada orang tua. Jadi siapa yang durhaka kepada orang tua, nggak usah nunggu nanti di akhirat. Biasanya nanti akan cash dibalas oleh Allah. Entah itu 1 tahun, 2 tahun, 30 tahun, pasti akan dibalas oleh Allah. Yang kedua adalah dosa kedoliman. Gitu. Makanya kalau milih pengen jadi orang yang dolim atau yang didolimi, nah iso ya jadi dolimi lah gitu kan. Ya kan? Tapi kalau suatu saat kita didolimi, sebenarnya kita sedang mendapat bonus dari Allah. Kalau dalam kacamata tasyiatun nufus itu begitu loh kita. Jadi kita tuh enggak ketahuan rongso urip kok ning disakiti tenggoro terus. Jangan khawatir, Allah yang akan balas. Tugas kita memaafkan, manfaatkan kedoliman itu dengan berdoa kepada Allah. Ya. Yang kedua adalah tentang doa kepada orang tua. Kalau di ayat yang saya sebutkan tadi, di situ Nabi Ibrahim alaihissalam itu sempat mendoakan kepada orang tuanya. Di sini katakan waghfirli li abi. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-86, waghfirli li abi. Dan ampunilah ayahku. Ya, ampunilah ayahku. Innahu kana minad dhalin. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Maka walaupun seburuk-buruknya orang tua kita, itu tetap diminta untuk mendoakan kebaikan untuk orang tua kita. Ini juga dikuatkan di dalam Al-Quran surat Luqman di bagian tengah. Setelah wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayk kailayya masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Itu. Jadi dikuatkan di ayat yang itu. Seburuk apapun orang tua kita, ya, sekalipun dia memberi apa, yang penting kita nggak usah taat dengan perintah kesyirikannya, tapi tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Maka yang kedua, doanya diantaranya bisa kita mendoakan semacam itu, atau mungkin doa yang seperti biasa pun juga tidak mengapa, karena doa khusus ya, doa khusus dari Rasulullah itu kan, orang tua Rasulullah itu kan Abdullah kan memang tidak seperti Rasulullah begitu kan. Maka kan ada yang tanya ke saya, apakah orang tua Rasulullah itu besok masuk surga, sementara beliau wafat pada saat Nabi itu belum jadi Nabi. Tapi kalau kita lihat dulu itu kan ada ajaran yang hanifan itu kan ada. Makanya kalau ditanya apakah besok masuk surga, kalau saya jawab insya Allah masuk surga. Jawabannya insya Allah masuk surga. Masa Rasulullah nabinya nggak masuk, orang tuanya nggak masuk surga, maka insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi tadi mintalah bermohon kepada Allah doa yang terbaik lah, misalnya doa Robbi Firli wali-walidayya itu juga ada masalah. Artinya berdoalah sesuai dengan pemahaman kita, ya. Tapi kita sangat berharap ya Allah, ya, semoga orang tua kita diluruskan oleh Allah, didekatkan kepadamu ya Allah, gitu. Kemudian yang ketiga tentang ketidakadilan orang tua. Terkait dengan ketidakadilan orang tua, gitu ya. Barangkali
Bagaimana kita mensikapinya? Apa kemudian kita melawannya? Saya kira tidak. Cuma kita berusaha meyakini ya, apalagi yang kadang-kadang kalau pas silaturahim sawalan lebaran itu kadang-kadang biasanya gitu ya, itu umumnya. Kon asah-asah biasanya yang secara ekonomi paling bawah ya kan. Sementara sih kita untuk suku nganggo pacur macam-macam itu kumpul-kumpul macam-macam itu kan kadang-kadang gitu. Iya kan? Itu kadang-kadang menunjukkan ketidakadilan. Saya yang sampaikan ini realitas yang kadang-kadang muncul. Nanti kon asah-asah, kon resik-resik, yang lain santai dong ngobrol ke sana kemari. Itu kan kadang-kadang kan posisi kita sama, cuma kita kakak adik saja, sama-sama anak. Tapi kenapa yang setiap ketika kumpulan yang sering jadi tumbuhan kok yang ini dumeh karena saya mungkin secara penghasilan enggak seperti mereka. Nah ini memang berat bagi kita si kroso kok langsung banget gitu. Tapi memang iya tadi kekuatan iman, kekuatan ikhlas itu akan membuat kita itu lebih nyaman. Anggap saja memang secara ekonomi saya demikian, tapi saya yakini bahwa Allah itu pasti melebihkan di antara orang, melebihkan dengan sesuatu yang lebih di antara yang kurang. Ya, kita punya kekurangan, tapi kita yakin Allah melebihkan sesuatu daripada yang lainnya. Maka ketika mungkin memunculkan ketidakadilan seperti itu ya, kita yang anggap saja misalnya begitu kita pulang silaturahim dengan orang tua kita, si Leonid digawani rong karung beras kita tuh setengah karung dewi. Kita anggap ya enggak apa-apa, ini rezeki saya mungkin sampainya di sini. Legowo saja, anggap saja ya memang berat sih, tapi kita berusaha dalam konteks tasawuf, dalam konteks tazkiyatun nufus itu adalah sudah terima aja. Saya yakin Allah itu maha kaya. Rizki itu tidak hanya lewat orang tua saya, tapi saya yakin nanti boleh jadi Allah akan kasih rezeki dengan cara yang lainnya. Jadi anggap orang-orang tua kita mungkin seolah menganggap kita tidak adil, tapi kita menganggap insya Allah ini adalah jalan yang terbaik bagi saya, dan itu adalah bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya. Agar saya sabar, agar saya terima, agar saya ridho dan sebagainya. Demikian ya Ibu ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Ahmad Alwanda, karena Ustadz juga hari ini maraton ya Ustadz. Ada acara lagi nggak Ustadz? Masya Allah, alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua ya ibu-ibu. Mudah-mudahan kajian pada hari ini membuat hati kita lebih ikhlas, lebih sabar dan lebih lapang, sehingga kita bisa lebih mudah bermuhasabah diri. Mudah-mudahan setelah ini ya ibu-ibu semua, sebelum Ustadz undur diri, mohon kami doanya Ustadz ya, supaya kami semua di sini diberikan kesabaran dan keikhlasan. Ternyata sabar dan ikhlas lapang itu perlu dilatih ya Ustadz, perlu sekali dilatih dan dibiasakan. Kami mohon doanya dari Ustadz untuk pagi ini, semoga kita menjadi orang-orang yang lebih sabar dan ikhlas. Ya, kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, semoga Allah memberikan kita semuanya, memudahkan kita, memberikan keberkahan hidup kepada kita semuanya, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu
وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن